Ya, begini, sekarang waktu kemarin belum ada masalah penyakit mulut saja, kan kita agak kekurangan masalah pasokan daging ya, karena berbagai hal ya, bukan karena ini, karena memang yang biasanya masuk dari Australia, kemarin ada masalah kebakaran hutan di Australia sehingga itu mempengaruhi dari produksi sapi di sana sehingga berdampak ke kita. Di sisi lain juga ada beberapa negara yang akhirnya keterbatasan pasok, termasuk di Indonesia sendiri untuk produksi lokal itu juga ada hambatan-hambatan beberapa sehingga pasokannya kurang, ya kan? Nah, sekarang pemerintah meningkatkan itu, bagaimana pasokan itu supaya stabil lagi. Maka untuk kekurangan itu negara termasuk menugaskan Bulog untuk impor. Di satu sisi ada yang impor bakalan sapi yang diberikan kepada swasta termasuk berdikari yang masuk klaster pangan, ya. Bulog itu punya tugas untuk dengan berdikari, yang satu berdikari adalah impor daging beku sapi 20.000 ton dari Brasil. Nah, Bulog punya tanggung jawab penugasan untuk impor daging kerbau sebanyak 100.000 ton dalam 1 tahun gitu ya. Nah, ini kita lakukan, tapi perlu saya sampaikan juga bahwa penyakit kuku dan mulut ini kan baru saja ini terjadi ya di beberapa wilayah termasuk Jawa Timur ya, ini baru terjadi. Nah, ini tentunya pasti akan ditangani ya oleh Kementerian Pertanian, ya kan, peternakan ini akan melihat bagaimana penyebaran dan kemungkinannya. Tentunya selama ini dengan pasokan yang tadi ya itu ya belum ada pengaruhnya karena memang dari awalnya kita memang sudah ada kekurangan, tapi dengan sekarang berdatangannya importer ini atau import daging ini, saya kira ya akan memberikan kestabilan. Dengan merebaknya atau terjadinya penyakit tentunya pasti akan ditangani dan akan segera ini supaya tidak berkembang ya. Nah, tentunya kalau nanti berkembang tentu pasti ada pengaruh juga dengan pasokan daging ya, khususnya di dalam negeri gitu. Baik Pak Buas, apakah PMK ini akan membuat juga pasokan berkurang gitu, lalu harga daging di pasaran naik sehingga berimbas ke stabilitas harga sendiri? Saya kira bisa iya bisa tidak, tapi kan pada prinsipnya begini ya, ini kan ada beberapa alternatif ya. Saya kira kan sejauh mana penyebaran penyakit mulut kuku ini MK ini berpengaruh terhadap produksi atau kualitas populasi daripada ternak yang ada di dalam negeri sendiri, ya kan. Nah, dengan kita akan mengimpor atau kelanjutan impor daging yang kita datangkan, tentu kita akan lebih waspada juga sejauh mana ini akan ada pengaruh dampak daripada penyakit tadi. Ya, ini juga akan kita ikuti terus ya. Nah, tapi saya yakin dan percaya karena apa? Ya di daerah Australia pun memperhatikan itu, di daerah Brazil juga memperhatikan itu, India pun memperhatikan itu, dan kita sendiri waktu mendatangkan atau impor itu tidak sedemikian mudah terus kita mengabaikan dari kemungkinan terjadinya penyakit itu ya. Dan yang kita datangkan juga ini kan daging beku ya, daging frozen beku. Artinya penyakit ini sudah pasti mati kalau toh ada, tapi dari sumbernya sudah dari awalnya sebelum dipotong binatang itu sudah lakukan pemeriksaan ya. Terus kemudian setelah dilakukan pemotongan dan dibikin daging itu juga dibekukan ya, sehingga daging itu beku dikirim ke Indonesia itu juga melalui proses yang cukup ketat. Sampai di Indonesia itu juga harus dikarantina dulu, diperiksa oleh karantina apakah daging ini atau daging ini layak konsumsi atau mengandung satu penyakit atau bakteri, itu pasti akan ditemukan. Bila mana itu sudah dinyatakan clear, pasti aman gitu ya. Nah, seperti itu Mbak. Oke, Pak Buas, artinya Anda ini sudah betul-betul memastikan bahwa setiap daging yang diimpor oleh Indonesia ini aman dari berbagai penyakit yang seperti saat ini sedang ramai PMK, begitu ya Pak Buas? Ya, insya Allah ya, dan
yakinlah bahwa ini tidak berarti kita tidak main-main, kita tidak sembarangan juga, kita tidak mengabaikan, karena ini kan untuk masyarakat Indonesia, ya kan? Nah, itu harus betul-betul clear betul kan gitu. Jangan sampai justru merugikan masyarakat dan merugikan negara kita gitu.